Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, ucap syukur kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan mulai nyata bagi setiap kehidupan kita. Kita mau undang Roh Kudus hadir memenuhi setiap pribadi kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sama-sama tundukkan kepala. Kita mau bersyukur, Bapa kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu berjalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan, menyembah Yesus dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap hati kami Tuhan, urapi setiap pikiran kami Tuhan. Ajar kami akan fokus hanya untuk Kau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama katakan pujian di Roh Kudus Kau Maha Kasih. Ku mengasihi Kau, ku
mau siapkan hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian kami, tepuk tangan kami, sorak-sorai, bahkan tarian kami, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Kita undang Roh Kudus memenuhi tempat ini. Amin. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Anggur baru tercurah di tempat ini.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti Ibu April boleh berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan Yesus, apapun yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kami boleh terima Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa, untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari Tuhan bersama dengan Tuhan. Kuatkan kami, ingatkan kami lebih lagi Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terlebih Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan, benar-benar menjadi isi hatinya Tuhan saat siang hari ini Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kamu siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tolak setiap hati yang keras Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengurapi hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami bisa menangkap apa yang menjadi maksud ya Tuhan dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara kasih. Yang selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang selama berapa malam ikut dalam doa dan saudara merasakan sukacita, tolong angkat tangan. Ya, saudara, inilah sukacita yang dialami oleh mereka umat-umat Tuhan yang ikut dalam doa ucapan syukur, karena keadaan yang ada di sekeliling kita tidak membuat kami tenang, damai. Tidak ada yang akan membuat kami tenang. Sekali lagi, tetapi ketika datang kepada Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, maka damai, sejahtera, sukacita diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan inilah yang kita sangat bersyukur. Kalau Yesus naik ke sorga, ada keuntungan bagi orang percaya. Tidak semua manusia yang ada dalam dunia ini mendapatkan sesuatu hal yang berharga ketika Yesus naik ke sorga. Karena ada sebagian hanya memperhatikan kenaikan Yesus hanya sebagai sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan menikmati kenaikan Tuhan Yesus, merasakan ada sesuatu. Ya, ada seorang anak muda kemarin waktu dia dipenuhi, saya tanya, apa yang kamu rasakan malam ini? Hanya satu kata yang diucapkan, sukacita, damai, sejahtera. Dan itu tidak ada di pasar baru, tidak ada di mall, tidak ada. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus, di mana ketika Roh Kudus memenuhi hidup ini, maka kita boleh merasakan sukacita. Dan sukacita itu tidak bisa terucapkan, tidak bisa. Karena itu adalah milik pribadi masing-masing yang merasakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus atau mendapat baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Di hari ini kita akan buka di dalam Mazmur 51 ayat 20 ayat 13. Mazmur. Ya. Mazmur 51. Ya, kita berdiri semua. Kita akan baca ayat ini, ayat 13, ya. Ya, sudah. Semua sudah dapat, kita baca dengan suara yang keras, ya. Semua sudah dapat, yang ada Alkitab boleh baca, yang tidak bawa saudara lihat dalam di LCD yang ada. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu,
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ulangi lagi ayat ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Saudara, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, Roh Kudus lebih tinggi nilainya atau lebih tinggi harganya dari emas, berlian, ataukah kekuasaan. Sekali lagi, Roh Kudus lebih tinggi nilainya dari, kalau manusia bilang emas berharga, betul, berlian berharga, betul, kekuasaan berharga, tetapi Roh Kudus lebih dari itu. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan, pangeran dari Timur Tengah, dia membeli sebuah lukisan yang menjadi pemilik Roh Kudus itu, yaitu Salvator Mundi. Harganya berapa? 6 miliar, 6 triliun lebih. Ya, apa sebenarnya yang dia dapatkan sih? Tentu orang-orang Kedar Nebaioth saat ini sedang mencari ketenangan. Dia banyak uang, dia banyak harta, dia banyak kekayaan, dia banyak punya kedudukan yang tinggi, tapi dia nggak puas. Nah, ketika dia melihat gambar dari Isa Al-Masih, ada kepuasan tersendiri. Dan pada umumnya mereka-mereka yang dari Kedar Nebaioth datang kepada Tuhan Yesus bukan melalui KKR penginjilan, bukan, tapi mereka berjumpa langsung dengan Yesus ketika mereka lihat dalam penglihatan atau lihat dalam mimpi. Itu sebabnya waktu mereka dikorek, diintegrasi, dari mana kamu bisa mengenal dan menjadi orang Kristen, mereka bilang, saya berjumpa dengan Yesus. Sama seperti kisah perjumpaan Paulus atau Saul dengan Yesus ketika dia mau membunuh orang-orang Kristen di Damsyik. Sama, itu pengalaman-pengalaman mereka. Kalau saya dengar, saya amati, semua hampir sama seperti Paulus atau Saulus. Dan mereka tidak bisa dirubah ceritanya. Memang apa adanya, seperti Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus melalui penglihatan yang diberikan oleh Roh Kudus. Dia cerita, setiap kali dia berjumpa orang, dia cerita pengalaman apa yang dia alami. Ya, atas pimpinan Roh Kudus dia bisa melihat cahaya, dia bisa mendengar suara, dia buta. Apa? Siapa yang kerjakan itu? Adalah Roh Kudus untuk mentobatkan penjahat ini. Saulus itu adalah penjahat, bukan orang baik-baik. Pembunuh, berdarah dingin, merencanakan pembunuhan dan segala macam kejahatan kepada orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Tetapi dia dipanggil oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, itulah yang kita akan lihat saat ini, ya. Saudara, di dalam Mazmur 51 ayat 13 kita melihat di sini apa yang dialami oleh pemazmur atau Daud, ya. Dia katakan, jangan membuang aku dari hadapanmu. Daud ini pembuat dosa yang besar. Kalau mau dihitung-hitung, dia punya dosa lebih berat daripada Raja Saul. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia ambil istri orang, kemudian suaminya dia suruh bunuh. Nah, nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Itu hanya Daud dengan Tuhan dan Batseba. Uria pun nggak tahu. Suami daripada Batseba, dia tidak tahu. Tiba-tiba dia udah mati di medan perang karena memang disuruh oleh Daud bunuh suami dan Batseba karena dia akan ambil istri daripada Uria. Tapi Tuhan tidak diam. Tuhan kirim seorang nabi yang tidak terkenal, Nabi Nathan. Lalu nabi itu menegur kepada Daud, kamu ini adalah orang yang tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya integritas, tidak berkarakter. Loh, kenapa? Masa dia kasih perumpamaan, ada seorang kaya dan orang miskin. Mereka dua-dua kedatangan tamu. Lalu orang miskin ini dia hanya punya seekor domba. Ketika tamu ini datang, dia harus menyembelih binatang itu untuk berikan kepada tamu itu. Ya. Lalu
tamu ini ya, dia mau tentu dilayani ya, sebagai tamu biasanya kalau di Israel itu tamu itu mendapat kehormatan. Lalu dia kasih perumpamaan bagaimana orang yang punya satu domba ini ya, diambil lagi dombanya oleh orang kaya ini untuk dikasih kepada tamu itu, dikorbankan. Sedangkan orang kaya ini punya ribuan domba, dia tidak mau mengeluarkan satu ekor domba, artinya pelit. Lalu Daud marah. Siapa orang itu? Orang itu harus dibunuh. Nathan atas pimpinan Roh Kudus bilang, Andalah orangnya. Uria hanya punya satu istri, Anda punya lebih dari satu. Kenapa kamu ambil itu? Wah, itu langsung terperanjat, merah mukanya, malu dan tidak tahu membuat apa-apa. Tapi disinilah kita melihat Daud, karena dalam dirinya ada Roh Allah, maka dia bertanya kepada Roh Allah, apa yang saya harus lakukan? Dia habis-habisan, dia doa puasa, dia minta ampun, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dan muncullah ayat yang kita baca ini. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa, sama dengan kita orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Kami tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi setan yang seringkali menggoda hati dan pikiran kita. Dia katakan di sini, janganlah membuang aku dari hadapanmu karena dosa. Tetapi ayat yang berikut bagian B dia katakan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini adalah permintaan daripada Daud. Jangan ambil rohmu yang kudus. Dengan kata lain, harta kamu boleh, Tuhan boleh ambil. Emas yang ada di kerajaanku boleh Tuhan ambil, ya. Berlian, kekuasaan pun bisa, silakan Tuhan ambil. Tapi jangan ambil rohmu yang kudus. Berarti Daud menempatkan Roh Kudus di atas segala-galanya. Jangan kita ditipu oleh ilah zaman ini adalah harta kekayaan dan kedudukan. Seolah-olah itu yang lebih tinggi dari Roh Kudus. Tidak, saudara. Ini adalah seorang hebat, jenderal bintang 5, raja. Dia juga satu saat dikatakan sebagai imam, karena memang ya dia orang yang takut akan Tuhan. Tapi satu saat dia berbuat dosa, tetapi ketika dia berbuat dosa, dia sadar, dia minta ampun, dan satu permintaan dia kepada Bapa di sorga, jangan ambil rohmu, jangan ambil roh. Ya, apa saja yang ada di kerajaan ini, engkau boleh ambil, tapi jangan ambil rohmu. Karena dia tahu Roh Kudus itu sangat berharga dalam hidupnya. Dan ini tidak diperoleh, tidak dilakukan oleh raja-raja yang lain sesudah Daud. Mereka juga berbuat dosa. Daud juga berbuat dosa. Sama dengan kita berbuat dosa. Tetapi kesadaran untuk minta pimpinan Roh Kudus ada kepada Daud. Nah, kita melihat ya bahwa Raja Daud takut kehilangan Roh Kudus, takut. Itu sebabnya selama 10 malam, saudara, kami dorong saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus datang. Artinya cas, seperti kalau saya punya mobil yang dulu, yang tua, itu tiap 6 bulan harus datang ke tukang aki dan cas akinya. Supaya apa? Waktu mobil mau di start, dia tidak ngambek atau tidak hidup mesinnya, dan harus didorong. Ya. Tapi kalau mobil baru ya langsung hidup. Tuhan mau kita seperti mobil baru. Jangan selalu dicas, dan kalau memang kita merasa kurang akinya, datang cas. Ini ada kesempatan di sini, saudara doa 10 malam, ya. Itu ucapan syukur, dan saya melihat banyak mereka yang dikuatkan kembali. Ya, karena saudara kita lemah. Kalau tidak ada Roh Kudus, apapun saudara punya latar belakang, tidak mampu kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Ya, Yesus saja, Yesus yang menjadi guru saudara, dia butuh Roh Kudus, apalagi saudara dan saya. Daud juga demikian. Dia minta, jangan engkau ambil rohmu yang kudus daripadaku, karena dia tahu dia tidak mampu. Ya, dan kalau saudara punya kesempatan untuk datang, ya. Kalau memang sudah tidak ada waktu ini, saudara berdoa. Saya senang ada beberapa mereka yang sangat rindu. Mereka bilang, boleh Om, kita akan adakan doa untuk ucapan syukur sama seperti yang
berapa malam ini karena memang nggak penuh. Kami di sini buat loncat-loncat, mestinya 10 malam bikin 5 malam. Ada kerinduan, itu sebenarnya yang dikehendaki Roh Kudus. Ada kerinduan memiliki, mendapat kepenuhan Roh Kudus, terutama anak-anak muda. Ya, kita akan atur nanti dalam permen, mungkin kita akan atur. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga, sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh umat Tuhan di hari-hari ini, saudara. Ya, apa yang kita mau banggakan di dunia ini nggak ada. Otak orang yang hebat sekalipun sekarang, ya, digugat. Karena apa? Ada yang lebih pintar lagi, ya. Kalau kita bicara emas, kita bicara berlian, masih ada. Saya baru lihat, saya perhatikan ada yang lebih di atas dari emas dan berlian yang saudara berpikir, ini paling mahal. Boleh dikasih tahu? Saya kasih dia punya rumusan. Ratu Elizabeth II dari Inggris merayakan takhta kerajaan menjadi ratu di Inggris keberapa? Ya, keberapa? Ke-70, dan 70 itu disamakan dengan platinum. Saya nggak tahu, saya mesti belajar sama anak-anak muda ini. Platinum apa itu? Ada lagi di atas dari berlian. Ada kalau 50 tahun pernikahan itu emas. Ya, ulang tahun pernikahan emas. Baru ulang tahun pernikahan apa? Berlian katanya 60. Ini 70 di atas. Nah, saya mau beritahu, hebat apapun kekayaan ada di dunia itu, di atas itu adalah Roh Kudus. Rebut, saudara, dan itu tidak susah kok. Tidak susah. Roh Kudus itu akan menuntun dan mengajar kita apa yang kita harus lakukan. Karena tanpa Roh Kudus kita buta. Nah, kita lihat ayat berikut. Kita baca di dalam Kisah 9 ayat 17. Kisah Rasul pasal 9 ayat 17. Ya, kita lihat. Ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu. Yang tadi saya katakan, Yesus menampakkan diri di jalan ke Damsyik kepada Paulus atau Saulus di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Karena hati daripada Saulus atau matanya buta, dia tidak tahu kebenaran itu. Ya, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, kita tidak tahu kebenaran. Tapi ini yang saya boleh dapatkan. Untuk mengetahui Roh Kudus itu, sekali lagi, itulah perbedaan mutlak antara kita dengan orang Kedar. Kedar tahu ada roh Allah, ada roh Tuhan, tapi dia tidak alami. Dia cuma bilang ada roh Allah. Ya. Tetapi saudara dan saya, sesuai dengan Kisah 1-2, kita tahu ada Roh Kudus. Yoel juga berkata demikian, kita tahu Roh Kudus dan kita alami. Bagaimana pengalaman kita? Ketika kita berdoa, kita rasakan ada sukacita dan dia meluap melalui mulut saudara. Saudara akan berbicara bukan dengan kata haleluya, tapi kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan itu kalau saudara tahan terus, itu sukacita tuh, ya, luar biasa, ya, dicurahkan dari Allah kepada hati bagi orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Coba tanya saja. Ya, besok-besok saudara boleh bersaksi. Saya harap saudara yang sudah mendapat baptisan Roh Kudus cerita. Kalau temanmu di gereja ini yang belum dapat, cerita bagaimana pengalaman supaya dia tahu. Jangan cuma jadi orang Pantekosta, tapi kuasa Pantekosta kita tidak alami. Sementara orang Kedar Nebayot yang ada di luar sana, mereka rebut itu. Mereka cari. Karena mereka tahu itu kekuatan mereka untuk mereka bisa menghadapi tantangan. Kita mungkin terlalu santai. Sudah 30, 40 tahun, ya. Bagaimana keadaan? Ya, begini, biasa. Nah, itulah biasa. Itu robah, minta pimpinan Roh Kudus supaya Anda menjadi orang yang luar begitu. Jangan kita yang terdahulu minta terbelakang, kemudian dan yang terkemudian ini menjadi terdahulu. Karena apa? Kita hanya biasa.
6 tahun, 7 tahun dia kenal Yesus karena dia minta urapan Roh Kudus. Dia berdiri di antara orang Islam. Dan dia berdiri antara orang Kristen dan cerita mengenai Isa. Ya. Saya diminta di Manado bulan ini, di Lamongan Raya mereka adakan KKR dan mereka minta tim dari Ifsama. Ya. Di situ jemaat yang situ sudah mau sampai 100 tahun. Tapi mereka ingin dengar gimana pengalaman orang-orang Kedar Nebayot ini mengenal Yesus. Karena mereka cuma biasa-biasa saja, diberkati ya Peter, tapi enggak ada satu gelora, gerakan Roh Kudus kembali untuk mendorong mereka. Padahal Kedar Nebayot sudah masuk di pasar, di kampung mereka sudah banyak sekarang. Dan saya harus pulang dan saya ingatkan, itulah sebabnya karena Anda lalai mempraktekkan Roh Kudus, karunia-karunia yang Roh Kudus berikan, Anda cuma simpan, maka sekarang orang Kedar Nebayot ada di sekelilingmu yang ada di Lamongan. Itu saya nggak tahu Tanah Batak, tapi saya pernah ke Karo berapa tahun lalu, dia bilang statistik sudah menyatakan setengah Kedar, setengah Kristen yang ada di Karo. Saya nggak tahu di Toba. Ya. Nah, kita melihat kembali, karena Roh Kudus kurang, kita dapatkan mengoperasikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, kita melihat Saulus, ya, kita sudah baca tadi, Saulus yang banyak ilmunya, ya, dia banyak ilmunya, pintar dia. Kalau dia punya gelar sekarang doktor atau profesor, ya. Tetapi pengetahuannya atau ilmunya tidak bisa saingi Roh Kudus. Ia jadi buta. Tuhan harus butakan dia dulu. Artinya Tuhan jatuhkan dulu dia punya egonya bahwa saya orang pintar. Baru Tuhan suruh orang bodoh. Ananias ini tidak termasuk dalam murid yang hebat. Nama Ananias yang saudara baca, itu orang sederhana. Tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dialah yang menghasilkan, dia yang melahirkan seorang rasul yang besar. Dia bukan termasuk dalam golongan rasul. Itu sebabnya jangan saudara berpikir, oh saya jemaat biasa, saya nggak bisa seperti pendeta yang berdiri di atas mimbar ini. Tidak saudara, tidak. Ananias kalau saudara lihat, tidak ada cerita dia masuk di dalam kelompok rasul-rasul yang hebat itu. Tidak. Tapi ketika Saul buta, Tuhan suruh Ananias pergi, doakan dia. Tadinya dia takut. Saya tahu kan Saulus itu pembunuh, orang ganas. Kalau saya mau datang bisa saya dibunuh sama dia. Tapi Tuhan bilang pergi, doakan dia, ya, tumpangkan tangan sehingga dia sembuh. Dan saudara lihat, ketika Ananias datang ke tempat tinggal daripada Saulus, dia bilang, Saulus, saya disuruh oleh Tuhan. Siapa yang suruh? Roh Kudus yang suruh. Karena Yesus sudah naik ke sorga, Yesus nggak ada lagi di Damsyik. Roh Kudus yang punya acara sesudah kenaikan dari Yesus, Roh Kudus yang punya acara sampai sekarang dalam gereja, dalam hidupmu. Dan ketika dia doakan, saudara lihat mujizat terjadi. Orang buta bisa lihat, itu bagian saudara. Jangan cuma bilang oh pendeta, tidak. Makanya rebut Roh Kudus. Ya, dapatkan kepenuhan itu setiap saat, sehingga ketika saudara diperhadapkan ada masalah yang harus saudara selesaikan, Roh Kudus akan suruh saudara untuk menyelesaikan persoalan itu, bukan tunggu pendeta. Amin. Kami hanya memberikan saudara senjata, itu senjata. Jangan saudara berpikir, aduh cari uang lebih hebat dari Roh Kudus. Tunggu dulu, uangmu gajinya sampai di berapa? Emas pun di bawah dari nilai Roh Kudus. Berlian. Kalau ada berlian huta huruf di sini, dia di bawah. Dia dikenal karena apa? Suaranya suara emas. Tapi sekarang dia sudah hilang kan? Sudah hilang. Cuman ada rekaman lagunya. Dia sudah hilang. Karena memang terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Rebut. Jangan cuma hanya 10 malam. Tapi sesudah itu saudara rindukan terus. Rindukan. Saya dibaptis dengan Roh Kudus usia 13 tahun. Tapi sebelumnya adik saya almarhum dia sudah dapat usia 9 tahun. Jadi saya merindukan anak-anak sekolah minggu, anak remaja. Kita akan berikan satu kesempatan supaya mereka juga bisa mendapatkan puasa ini. Karena sekarang adalah zaman yang jahat, zaman edan. Saudara tidak bisa lihat mereka dengan gadget, mereka saudara tidak bisa pandu keadaan anak-anak kita. Tidak bisa.
Tapi Roh Kudus mampu untuk menolong anak-anak kita. Itu sebabnya orang tua, saya percaya, orang tua dapatkan dulu ini, baru dorong anaknya. Saya punya kawan, Banjarnahor. Dia insinyur kerja di perindustrian waktu zaman Soeharto. Punya kedudukan, dia punya rumah dinas di Kalibata, ya, besar. Jadi dia pejabat. Setiap tahun kalau ada doa 10 malam, dia bawa anak-anaknya perempuan. Anaknya 6, 7 perempuan. Dia bilang, saya mesti minta supaya dapat anak laki. Memang orang Batak kalau nggak dapat laki, rasanya anak perempuan itu nggak punya harga. Tapi saya harap yang ada di sini jangan demikian. Anak laki dan anak perempuan sama di hadapan Tuhan. Kalau tidak ada perempuan, nggak ada laki. Ya, karena apa? Seringkali adat ini yang membuat firman Tuhan harus dibilang, kalau bisa kamu kawin lagi karena nggak ada perempuan. Dalam nama Yesus tidak ada yang demikian. Ya, saya kasih tahu. Ini 7 anak perempuan. Lalu apa? Tiap ada doa dia datang. Saya bilang, Pak insinyur, waktu zaman itu tahun 70-an, insinyur dari ITB kerja di perindustrian, kedudukan dapat rumah dinas di Kalibata, itu bukan orang sembarang. Saya mau bawa anak saya supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang kenapa? Saya enggak diajar di gereja adat, saya enggak diajar. Di sini ajar Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada Alkitabiah. Oh gitu. Dia bawa. Jadi 7 dia punya anak itu dipenuhi Roh Kudus. Selesai dia doa 7, Tuhan kasih anak yang ke-8 laki. Jadi jangan saudara berpikir Roh Kudus itu tidak punya kekuatan. Dia bawa. Ya. Dia bawa anaknya, dan akhirnya kami bimbing jadi guru sekolah minggu, ya, karena setelah menanjak dewasa anaknya itu bergereja di tempat gereja saya di Tebet. Dulu saya bimbing dia, kamu jadi guru sekolah minggu, jadi pemimpin remaja terus. Kenapa? Roh Kudus itu sangat penting dalam keluarga ini. Nah, kembali kita lihat ya, saudara, ya, Roh Kudus ini kalau Paulus dia bilang karena dia mendapatkan firman, dia mendapat Roh Kudus, dia mendapatkan kekuatan Tuhan, dia bilang sampah semua yang dia miliki, ya. Apa yang dia dapatkan dia katakan itu sampah semua. Dia katakan tidak punya arti. Saudara, karena apa? Dia punya Roh Kudus. Dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa sampai bisa menulis sekian kitab di dalam Perjanjian Baru, ya. 13 kalau nggak salah kitab yang dia tulis, dan itu adalah karya Roh Kudus yang dia tidak jumpa dengan Yesus, tapi Roh Kudus memenuhi hati pikirannya. Dia bisa menulis apa yang menjadi keinginan daripada Bapa di sorga untuk menjelaskan mengenai pekerjaan dari Tuhan Yesus di dunia ini. Kita lanjut, kita lihat yang berikut, ya. Roh Kudus menuntun hidup Daud dan Israel. Dia sukses. Mazmur 143:10. Mazmur 143:10. Ya. Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Roh-Mu yang baik menuntun di tanah yang rata, artinya bawa dia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bawa dia di dalam pergaulan dia, bawa dia di dalam pemerintahannya, ya. Dia minta Roh Kudus itu memimpin dia. Itu sebabnya saya selalu dorong kepada jemaat, pelayan-pelayan, ya. Jangan lepaskan Roh Kudus itu pergi. Jangan tinggalkan Roh Kudus itu. Seringkali yang tinggalkan Roh Kudus bukan Roh Kudus yang tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Roh Kudus, karena Alkitab katakan Roh Kudus datang untuk menginsafkan manusia dari dosa dan untuk melakukan kebenaran. Sebab ada penghakiman. Ya, itu kalau kita baca bagaimana Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Roh Kudus itu penting. Bukan bagi mereka yang baru datang bertobat, tapi mereka yang sudah lama. Karena ada kalanya orang yang sudah lama ini, dia tidak sadar dia masih hidup dalam perbudakan apa? Seks, boleh? Perbudakan uang, ya. Perbudakan berhala. Sudah lama percaya Yesus, tapi masih menyembah berhala. Ya, ada ilmu-ilmu jambe yang dia harus ucapkan tiap Jumat jam sekian, dia harus ucapkan itu. Saudara, itu yang Tuhan ingin bebaskan saudara dari penyembah berhala, karena itu tidak akan membuat hidupmu tenang. Tidak akan membuat hidupmu damai. Yang ada ketakutan dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama. Karena apa?
Nah, itu pekerjaan dari Roh Kudus, membuat kita selalu ego, membuat kita selalu sombong. Kita merasa kita yang lebih daripada orang lain. Itu pekerjaan dari iblis. Nah, itu harus dibersihkan oleh Roh Kudus. Dan itu bukan baru petobat baru, tetapi yang sudah puluhan tahun iring Tuhan. Kita harus minta Roh Kudus untuk mengingatkan kita dari iri hati, dendam, ya, tidak pengampun, ya, dan selalu menuntut, ya, harus dihormati. Saudara, itu adalah adanya di dalam orang Kristen lama, bukan orang Kristen baru. Orang Kristen baru sih baru langsung dia terima ini. Dan itu sebabnya ada kalanya kita melihat orang Kristen yang baru bertobat dia lebih cepat naik karena dia tidak terikat lagi dengan dosa dendam, amarah, kemudian iri hati dan segala macam dosa. Dia naik cepat. Yang lama ini terikat terus. Itu perlu Roh Kudus untuk melepaskan kembali kita dari ikatan dosa itu. Supaya apa? Kita sama-sama bisa naik kelas, naik rohani kita. Bukan di bawah terus, anak-anak terus, baper terus, kecewa terus, malas terus, malu terus, sedikit-sedikit ya tersinggung. Perlu Roh Kudus untuk membuat Anda adalah orang yang tangguh. Dan bersyukur jemaat ini selalu saya boleh jadikan kesaksian kalau keluar. Sekali lagi, anugerah Tuhan utus saya masuk ke tengah-tengah serigala. Dan puji Tuhan, serigala belum mencakar muka saya, belum. Dan saya percaya Tuhan akan lindungi kalau belum waktunya Tuhan. Kembali kita lihat bahwa ya apa yang dikatakan di dalam Mazmur 143 ayat 10b, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah rata. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Daud dengan orang Israel selalu menang dalam pertempuran. Saya kasih tahu, kalau saudara baca kisah Daud, dia adalah seorang raja yang selalu menang dalam pertempuran. Apa sih sebenarnya keunggulannya? Apa? Sebelum dia pergi bertempur, dia berdoa, dia bertanya dulu kepada Roh Kudus. Bapak, saya mau menyerang dari mana? Dari depan, dari belakang, atau dari mana? Tuhan bilang, menyerang dari belakang, menyerang waktu malam. Siapa yang kasih tahu? Roh Kudus. Saudara dalam menghadapi strategi dagang, bisnis, usaha saudara, andalkan Roh Kudus. Jangan andalkan otakmu, terbatas kita saudara. Ya. Terbatas. Ya. Saudara andalkan Roh Kudus, saudara bertanya, gimana terobosannya? Dia bisa memberikan terobosan. Banyak kali kan kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri. Boleh saja. Tapi kita capek. Tapi kita bertanya kepada Roh Kudus, dia akan kasih jalan keluar. Nah, inilah manfaat Roh Kudus. Bukan hanya untuk kehidupan kekal, tapi kehidupan sehari-hari. Kesehatan. Saudara bisa pakai Roh Kudus dalam nama Yesus. Setan yang mengganggu kesehatan saya pergi. Karena memang kami juga suami istri meskipun hamba Tuhan nggak sehat-sehat amat. Kami harus berjuang. Ya. Seperti saya bilang, bisul ada di sini. Saya mesti tengking, saya mesti doa. Dalam nama Yesus, bisul yang ada di sini pergi. Jadi jangan dipikir, oh pendeta itu nyaman-nyaman, enak aja, Tuhan kasih yang enak. Saudara belum mendapat bisul di mulut kan? Saya pernah. Karena dia mau kancing mulut saya, nggak boleh bicara mengenai kebenaran. Tapi sekarang udah sehat. Saya kerjain lagi si polis. Dalam nama Yesus polis. Kau coba-coba lagi mengganggu saya. Ya. Bantu doa, kami akan berangkat mungkin dalam pelayanan misi lagi untuk beberapa hari ke depan, ya saudara. Yang berikut, ya saudara, kita melihat ya bagaimana Tuhan mempersiapkan kita. Kita baca di dalam Yesaya 40, Yesaya 40, ya. Ini saya nggak tulis itu. Yesaya 40 ayat ini. Ya, ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tolong munculkan ayat itu. Ya, saya lupa tulis ya. Boleh? Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah tujuan kita, gereja Tuhan. Raja wali adalah lambang dari Roh Kudus. Adalah satu binatang perkasa, burung yang paling kuat yang ada di
di udara. Itulah Raja Wali. Ya. Negara kita mengambil lambang Raja Wali. Amerika mengambil lambang Raja Wali. Karena itu burung yang perkasa. Roh Kudus adalah kekuatan yang perkasa. Nah, kalau kita melihat ayat ini, dia katakan orang-orang yang menantikan Tuhan cari Roh Kudus akan dapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Saudara tahu Raja Wali, ketika bulunya ini sudah mulai tua, artinya ada masa bulunya ini dia punya seperti pesawat, jam terbangnya harus di overhaul kalau pesawat. Raja Wali juga begitu. Ketika dia punya bulu-bulunya sudah mulai rontok dan sudah mulai tidak ada kekuatan, taringnya ini sudah mulai tumpul, dia lari ke bukit, dia berdiam di sana. Untuk apa? Dia berdiam di sana untuk dia cabut satu-satu dia punya bulu yang itu. Dia punya cakar ini dia cabut. Memang sakit. Tapi dia ingin punya kekuatan yang baru. Bagi burung Raja Wali yang masa bodoh, ya sudahlah, saya sudah begini. Dia pergi di situ sampai mati begitu aja. Tetapi burung Raja Wali yang dia tahu dia adalah burung perkasa, dia tidak mau dimakan usia, seolah-olah dia habis. Dia masih ada punya kesempatan yang berikut. Dia lari ke bukit, lalu dia perbaharui bulu-bulunya, dia cabut semua, ya. Bahkan taringnya itu kalau nggak salah dia perbarui. Dan ketika sudah baru, dia keluar lagi dari sarangnya, lalu dia terbang. Ya, itu adalah lambang Roh Kudus. Roh Kudus akan memperbarui semangatmu yang lemah, yang letih, lesu, letoy. Kalau Anda sudah merasakan itu, datang, cari kekuatan dari Roh Kudus. Siapapun Anda, orang pintar, jenderal pun yang ada di sini, Anda pun terbatas. Ya, cari kekuatan dari Roh Kudus. Kami juga sebagai hamba Tuhan, kalau rasanya sudah mulai kurang, saya suka bilang, ayo kita puasa 3 hari 3 malam. Minta kekuatan baru, minta urapan baru Roh Kudus. Jadi jangan cuma ya sudah begini aja seterusnya. Saudara dipersiapkan oleh Tuhan Raja Wali, bukan ayam potong. Kalau ayam potong cuma sekali dibawa, dia apa namanya? Cuman ayam potong itu ada situ ayam petelur. Satu telur dia bisa hebohkan satu kampung karena petelur. Kalau apa namanya orang muda bilang tuturuga. Pak ini tuturuga apa? Penyu. Ya. Penyu dia bertelur ratusan, diam aja dia langsung masuk ke air. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan inginkan kita adalah mempunyai kekuatan seperti Raja Wali, ya, tidak tahu lelah. Ketika ada badai, Raja Wali kalau saudara lihat, ketika ada badai enggak seperti burung apa namanya perkutut, ya, terus lari kalau ada badai, ya, ataukah burung gagak, ataukah burung apa yang ada di sini, burung manguni, ya, lari kalau ada badai, lari kalau ada masalah. Raja Wali ketika ada badai, dia keluar dari sarangnya, dia muncul di udara. Apa yang dia lakukan? Dia enggak plak lari, dia buka sayapnya lebar-lebar. Angin tiup dia lebih naik, angin tiup dia lebih naik. Itulah Raja Wali. Saudara adalah Raja Wali yang diberikan oleh Tuhan, ada di Sukapura. Ya, pantang menyerah. Ya, karena saudara ada Raja Wali di sorga. Di bidangmu, di mana saja saudara berada, di studi, di bisnis, di perdagangan, apa saja yang saudara kerjakan, Anda adalah Raja Wali. Tapi minta urapan Roh Kudus, mengurapi pikiranmu, mengurapi mulutmu, mengurapi cara hidupmu, sehingga kita bukan turun, tapi kita naik, bukan di bawah, tetapi kita menjadi kepala. Karena Tuhan sudah janjikan kita adalah kepala, bukan ekor. Yang menentukan itu bagaimana peran Roh Kudus dalam hidupmu. Dan inilah yang saya ingin sampaikan kepada saudara saya, bahwa di hari-hari ini masih ada kesempatan. Roh Kudus belum diambil. Satu saat Amos bilang Roh Kudus akan diambil, firman akan diambil. Nah, itu sebabnya rebut, rindukan, cari. Karena itu adalah janji Bapa kepada saudara. Ya. Seorang Bapa bisa tidak menepati janji. Saya orang hebat, orang mampu, orang pintar.
Saya bawa kamu jalan-jalan ke Eropa. Ini saya katakan contoh sebagai bapak yang ada di dunia ini. Ternyata waktu dia pulang, anaknya yang dia sayangi, yang mungkin akan menggantikan dia, ternyata tenggelam di sungai Ben Swiss. Saudara tahu siapa? Anak dari Ridwan Kamil. Dia pergi, tentu dia nggak berpikirkan kalau dia udah tahu anaknya akan celaka, dia nggak akan bawa. Itulah keterbatasan bapak di dunia ini. Kita hanya mengira-ngirai jalan. Tapi kalau Tuhan yang akan menuntun kita, dia akan bawa kita dari kemenangan datang kepada kemenangan. Dari sukses datang kepada sukses. Dari sehat datang kepada sehat. Amin. Sebentar kita akan masuk 27 bulan. Saya percaya kita akan mendapat kesehatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, di mana kita akan minta pemain musik maju ke depan. Roh Kudus lebih berharga atau lebih tinggi daripada emas, berlian, kekuasaan apapun tidak bisa dibandingkan dengan Roh Kudus. Itu adalah milik saudara dan saya. Jadi jangan lalaikan, kekayaan sorga ada di dalam hati saudara. Jangan sampai saudara bilang, itu nanti, itu buat orang lain. Sayang, orang lain bisa menikmati kekayaan sorga, saudara hanya menonton. Jangan. Kita semua adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Bapa sorga akan menerima baptisan Roh Kudus. Berhembuslah, kita nyanyi kembali nyanyian tadi. Saudara buka hatimu ketika kita nyanyikan nyanyian ini. Saudara rindukan Roh Kudus. Dia hanya sejauh doa. Ya, Roh Kudus itu akan menolong saudara. Kita tidak mampu. Sekali lagi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Bapa sorga memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa sama dengan Yesus. Bayangkan, kita bisa sama dengan Yesus, guru kita. Ya, dan Yesus tidak pernah menolak kalau kita akan sama seperti Yesus. Amin.
ketika 3 hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang hari ini kita berdoa bukan seperti biasa, tapi kita rasakan ada hadirat Roh Kudus, ada tiupan seperti angin kencang yang ada di tempat ini. Itulah tanda Roh Kudus ada di ruangan ini, ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, dan dia akan berkarya hari ini, besok, dan seterusnya. Rindukan selalu Roh Kudus, saudara, rindukan, karena itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, gereja Tuhan, yang tidak ada tandingannya, tidak ada yang dapat melawan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa sorga, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah merasakan hadirat-Mu Roh Kudus. Terima kasih, biarlah kerinduan, lapar, haus akan kebenaran untuk dipenuhi dengan Roh Kudus ada di hati jemaat Immanuel Sukapura. Mulai dari ibu bapak, anak-anak, wanita, pria, tua, muda, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, kaum ibu, kaum bapak, biarlah mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu adalah satu kekayaan sorga yang melebihi emas, berlian, kekuasaan yang ada di dunia ini, yang Engkau janjikan bagi kami, untuk kami juga boleh hidup sampai kekekalan melalui Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Begitu kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapa sudah dapat, saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bulan ke-27 kami sehat, kami aman Tuhan, kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Kembali saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan, dan kami yakin ada kekuatan, ada kesehatan, ada pertolongan yang kami akan alami juga sepanjang bulan ini, karena kami datang bersama-sama menerima perjamuan Tuhan, dan inilah yang menjadi kekuatan, pelindung, benteng, perisai kami menghadapi serangan daripada setan. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara boleh angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga dia mengambil cawan, sudah makan baru berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak, saat ini kami sedang memberitakan terhadap diri kami sendiri, terhadap keluarga kami, bahwa Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu untuk dosa-dosa dan kesalahan saya, dan dia sudah mengampuni dosa saya, dia sudah menghapuskan dosa saya. Itu sebabnya hamba kami bebas untuk memanggil nama Yesus, karena Yesus sudah menyelamatkan hidup ini. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh dikuatkan.
kami boleh dihiburkan, kami boleh berterima kasih atas kehadiran dan kepenuhan Roh Kudus yang kami boleh terima siang hari ini di tengah-tengah ibadat raya yang kami lakukan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Kita sama-sama terima berkat daripada Tuhan. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan Tuhan, dan hamba mau berdoa untuk umat-umat-Mu yang sudah datang membawa korban-korban mereka, baik korban khusus mereka, ini ada yang mengembalikan milik-Mu, apa lewat transfer atau lewat langsung dibawa ke depan. Tuhan, pilih tangan-tangan yang melakukan dan akan memberkati mereka dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umat-Mu tidak akan kekurangan, tidak akan miskin, tidak punya makan, tapi sebaliknya mereka akan dijamin oleh Tuhan. Tengah-tengah kesukaran yang akan kami alami di hari-hari ini, kami akan dilindungi, diberkati, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Usaha mata pencarian, perdagangan, bisnis, pekerjaan umat-umat-Mu, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan kiranya berkati mereka di lapangan pekerjaan mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Anak-anak mereka dalam pendidikan, Tuhan juga jamin, berikan kecerdasan, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit penyakit, bala sampah atau wabah, baik mereka dan guru-guru mereka di mana mereka belajar supaya dilindungi, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan pilih, Tuhan melihat dia usia yang Tuhan berikan, mereka pakai untuk hormat kemuliaan nama daripada-Mu, mereka abdikan napas mereka untuk kehidupan sesuai dengan firman Allah, sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat, bukan hanya menjadi penerima berkat, tapi mereka menjadi saluran berkat buat orang-orang lain di sekitar mereka, terutama keluarga mereka. Jika ada di antara umat-umat-Mu yang sakit, mungkin saat ini dia terbaring di rumah, di mana saja, atau di rumah sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka sakit penyakit yang mengganggu mereka. Pasien-pasien yang ada di rumah, dirawat di rumah sakit Firdaus saat ini, kami berdoa Tuhan juga sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Inilah kami untuk saudara-saudara kami yang ada
yang sedang terbaring di rumah sakit Firdaus, Tuhan sembuhkan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Lebih dari itu, selamatkan mereka. Boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulang dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkenan.